ranking yang pertama kita langsung satu kantor Bapak, bahkan kita pernah juga sampai di lockdown ya, istilahnya 15 hari kita sempat di tracking itu ada 23 Bapak. 23 dari berapa orang? Dari 100 orang yang di tracking itu 23 yang positif, yang lainnya 20% kira-kira. Ya, jadi dari situlah yang teman tadi dirawat di rumah sakit dan kemudian meninggal itu 4 yang bertugas semuanya juga kena. Jadi memang saat itu kita pada mencekam sekali ya, artinya tugas kita ternyata begitu berisiko. Demikian pula ketika kita komunikasi dengan Satpol PP Kabupaten Kota banyak juga yang terpapar. Nah, ini kita semakin berhati-hati terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Ibu Retno Fajar Astuti, SOS MM, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar, Bu? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Ya, saya terima kasih penjenengan sudah bersedia untuk wawancara ini, karena wawancara mengenai tokoh-tokoh masyarakat yang terpapar COVID ini mudah-mudahan membantu memotivasi kepada masyarakat untuk tidak terpapar, dan kalaupun ada yang terpapar bersemangat untuk sembuh, kira-kira itu. Bu Retno, di Satuan Polisi Pamong Praja ya, Jawa Tengah, pernah terjadi terpapar massal ya, kalau nggak salah sampai 20 orang. Kapan itu, Bu? Iya, kejadiannya ini saya mencoba untuk menceritakan kronologisnya ya, karena salah satu tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakan perda, pembinaan ketertiban dan kemasyarakatan, dan perlindungan masyarakat. Di mana tugas tersebut kita sangat erat sekali di lapangan, dan itu selalu kita lakukan setiap kali kita melakukan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Tidak bisa lepas dari itu. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini, Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia mendapatkan tugas yang cukup berat, karena kita sebagai ujung tombak dari penanganan ini ya, penindakan, karena kita punya tusi penindakan, sehingga teman-teman semuanya ini, saya juga itu melakukan tugas-tugas yang sifatnya di lapangan untuk penegakan protokol kesehatan COVID-19. Ini pandemi ini sudah dimulai masuk di Jawa Tengah itu sekitar bulan Maret April ya. Maret itu sudah masuk. Nah, saat itu juga kita sudah melakukan pembinaan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh Jawa Tengah. Nah, dari situlah teman-teman yang bertugas di lapangan, ada salah satu yang terpapar COVID-19. Bulan apa itu, Bu? Bulan Juni, Juli, Agustus, Bapak. Jadi kita mulai terpapar itu mulai Juni akhir, itu sudah ada, gitu. Terus Juli, dan bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Gitu. Jadi, ya. Dari situ teman-teman yang bertugas tentunya kan pasti kalau pulang juga sudah menerapkan protokol sebenarnya, tetapi pandemi yang begitu dahsyat ya, bahkan kita banyak sekali membaca di media apapun ya, bahwa dengan banyaknya virus yang masuk, sedangkan istilahnya overload gitu ya, saya dapat penjelasan seperti itu, overload virus yang masuk, sedangkan imunitas kita mungkin pada saat itu menurun. Nah, ini kekebalan tubuh kita menjadi kalah dengan virus tersebut. Nah, Satuan Polisi Pamong Praja sebenarnya sejak awal sudah melengkapi APD untuk petugasnya yang ada di lapangan semuanya. Tetapi karena yang tadi saya sampaikan, banyak faktor ya yang menyebabkan virus itu masuk ke dalam tubuh kita, sehingga
salah satu dari teman kita yang terjangkit, akhirnya ketika tugas bersama-sama, karena dulu kan tidak seperti sekarang ya, swab, kemudian rapid begitu terbukanya. Dulu kan untuk rapid saja kita masih ngantri cukup banyak ya, sedangkan kita merasa bahwa kita sehat. Saya pun demikian, saya merasa bahwa saya tuh fit dan sehat, nggak ada masalah begitu. Nah, ketika pandemi ini semakin lama, kita tugas di lapangan juga, teman-teman yang terpapar pun tidak merasa kalau mereka sudah terjangkit oleh virus tersebut. Baru menyadari ketika ada salah satu teman yang kebetulan punya komorbid. Punya komorbid, dirawat di rumah sakit. Nah, dari situlah kemudian ada rapid reaktif menjadi swab, hasilnya positif. Nah, baru saat itu kita ngerasa, oh dari teman kita sudah salah satu, setelah itu di tracking, iya positif demikian. Nah, ini langsung kami isolasi. Ya, jadi pertama kali kena ya ada seorang teman yang kemudian di rumah sakit, kemudian di tracking. Itu begitu tracking berapa orang Bu? Langsung berapa orang? Tracking yang pertama kita langsung satu kantor Bapak, bahkan kita pernah juga sampai di lockdown ya, istilahnya 15 hari kita sempat di tracking itu ada 23 Bapak. 23 dari berapa orang? Dari 100 orang yang di tracking itu 23 yang positif, yang lainnya 20% kira-kira. Ya, jadi dari situlah yang teman tadi dirawat di rumah sakit dan kemudian meninggal itu 4 yang bertugas semuanya juga kena. Jadi memang saat itu kita pada mencekam sekali ya, artinya tugas kita ternyata begitu beresiko. Demikian pula ketika kita komunikasi dengan Satpol PP Kabupaten Kota, banyak juga yang terpapar. Nah, ini kita semakin berhati-hati terhadap. Jadi pada waktu 23 terpapar itu yang paling tinggi jabatannya Bu Retno ya kalau Pak? Iya, kebetulan karena saya ini setiap teman yang bertugas di lapangan itu selalu ke ruang saya ya. Jadi yang habis dinas luar itu selalu konsultasi, koordinasi kepada saya ya, mungkin tanpa sadar meskipun di ruangan saya sudah menggunakan masker. Maaf ini saya tidak menggunakan masker ya Bapak karena nggak apa-apa, karena sendirian kan nggak apa-apa. Ya. Sehingga secara tidak sadar itu media kertas ya Bapak ya. Kertas itu juga bisa karena saya juga surat menyurat, dan ketika ada teman satu yang terpapar itu kemudian dinyatakan ada yang positif, saya waktu itu belum Bapak karena waktu di rapid saya masih non reaktif. Nah, baru periode berikutnya setelah di tracking oleh Dinas Kesehatan 2 minggu berikutnya saya positif. Nah, ini benar-benar menyadarkan kita bahwa kita benar-benar harus Kemudian yang 23 itu treatmentnya seperti apa Bu? Semua isolasi saja atau ada yang ke rumah sakit? Enggak. Ya, jadi itu ada yang ke rumah sakit, yang satu mobil dengan yang tadi teman kami dirawat di rumah sakit itu duanya dirawat di rumah sakit yang berbeda gitu ya. Bahkan sopirnya yang tadi teman kami yang terjangkit itu pun juga akhirnya dirawat di rumah sakit juga. Jadi yang dirawat tuh ada 3 Bapak. Yang dirawat di rumah sakit ada 3. Nah, ini semuanya alhamdulillah yang 2 tadi sudah bisa berkumpul dengan keluarga, dan kebetulan yang positif itu pun pada saat kita melakukan sholat berjamaah juga bersama ini. Nah, ini yang meskipun kita sudah berjarak, ternyata juga di musola saya kebetulan di belakang rumah saya, di belakang ruang saya. Jadi benar-benar potensi saya untuk terjangkit juga cukup tinggi beresiko, dan pada saat di tracking ada simulasinya, wah ini Bu Sek harus ikuti swab ini gitu. Nah, kemudian setelah kira-kira 20 yang isolasi mandiri itu bagaimana Bu? Berapa lama harus ada di isolasi itu? Ya, kebetulan ketika saya melaporkan Bapak hasil kepada Pak Sekda waktu itu, Bapak saya positif langsung isolasi semuanya yang positif. Nah, teman-teman ada yang karena merasa lebih nyaman di rumah, kemudian dia isolasi ketat di rumah dan lain-lainnya, itu kita isolasi di
Hotel Kesambi Bapak, dan bagus, pelayanan juga bagus, artinya kita setiap hari dikontrol, karena kita nggak ngerasa gejala yang berat ya Pak ya, jadi seperti saya dan teman-teman saya staf yang lain itu juga merasa bahwa kita kok saya waktu itu hanya kayak greges-greges saja gitu ya. Kemudian setelah positif langsung isolasi, diberi penanganan yang bagus, alhamdulillah Pak, kita langsung 10 hari bahkan waktu 10 itu. hari ya. 10 hari sudah, karena hasil rekod kesehatan kita bagus, sudah dinyatakan boleh pulang Ibu. Dan itu bersamaan atau bersamaan, ya bersamaan dengan nggak bertahap, apa ada yang belum negatif atau gimana gitu? Oh iya, betul Bapak, itu bertahap. Setelah saya dinyatakan positif, tracking lagi oleh Dinas Kesehatan, di tracking lagi, dapat lagi yang positif, ada lagi. Jadi 23 berkembang menjadi 25 itu bertahap. Bertahap. Ya, Nah, artinya sembuhnya juga bertahap atau Oh baru? ya betul Bapak ya. Karena isolasi itu ada yang di Kesambi, ada yang di rumah dinas ya. Yang di rumah dinas itu setelah tiap hari kan ada record kesehatannya, itu ketika ditemukan ada komorbid memang tidak boleh seperti kami yang 10 hari, tetapi mundur lagi 14 hari isolasi. Jadi berbeda-beda sesuai dengan kondisinya Bapak. Tapi akhirnya semua yang dari Satpol PP semua sembuh kecuali yang pertama sekali Bu ya? Iya, betul, betul sekali. Yang pertama kali membawa virus itu di kantor, ya, itu semuanya alhamdulillah sembuh, dan kita sudah aktivitas lagi, sudah ke lapangan lagi. Saya pun juga sudah melakukan operasi gabungan di beberapa kabupaten kota, begitu karena perintah. Ya. Nah, itu pada waktu begitu diketahui bahwa ada lebih dari 20 yang terpapar, kemudian lockdown, itu artinya apa? Semua tidak boleh masuk gitu? Iya Bapak, jadi kita suruh yang positif kan sudah isolasi ya. Kantor itu kita tutup, artinya tidak ke kantor selama 10 hari waktu itu, sampai 14 hari. Itu kemudian disemprot, kita lakukan disinfektan ya, setiap hari bahkan kita lakukan itu, sehingga harapannya virus itu sudah tidak ada. Ya, alhamdulillah semuanya dari yang terakhir sampai teman kami yang positif itu sampai dengan sekarang, alhamdulillah Satpol sudah tidak ada lagi yang terpapar. Jadi artinya setelah gelombang sampai 25 itu, ya sudah berhenti. Kemudian berikutnya berhenti, sudah nggak ada. Berhenti di Agustus itu sudah berhenti semuanya. Ya. Sudah tidak ada lagi. Mungkin bisa disampaikan nggak? Ini kan mungkin karena pengalaman itu, kemudian sudah pengalaman untuk menjaga diri, mencegah dan sebagainya, sehingga setelah itu berhenti. Gimana Pak? Iya, kita ketat Pak, protokol kita lebih ketatkan lagi. Pengalaman yang pertama itu mungkin karena APD kita mungkin belum sedisiplin sekarang ya Pak ya. Jadi kita berangkat kantor kan wajib, sudah ada pergubnya sebagai seorang ASN, wajib menggunakan masker, jaga jarak, dan juga hand sanitizer atau cuci tangan itu sudah kita sediakan banyak di tempat kami, sehingga sarana itu yang membentengi kita untuk kita bisa terhindar dari virus tersebut. Jadi benar-benar dari pengalaman yang sudah terjangkit itu kita semakin care dan aware masing-masing gitu loh Pak. Jadi semakin kita sadar kita nggak boleh berdekatan, itu sama-sama sudah menyadari gitu. Jadi ketika kita memang benar-benar tidak harus berjarak, ya itu kita taati. Bertamu pun, walaupun kita satu kantor, setelah adanya pandemi itu, setelah kita terjangkit itu, ibaratnya kalau rapat benar-benar kita jaraknya kita atur betul, dan itu kita menjadi kayak kebiasaan habit kita sehari-hari sampai dengan sekarang, bahwa kita benar-benar menjaga jarak, nggak boleh kita ngomong dekat-dekat atau semuanya menyadari satu sama lain, baik yang belum pernah terjangkit maupun yang sudah, itu benar-benar saling menyadari gitu, dan itu enjoy saja saat itu. Bu Retno, ini kan instansi pemerintah yang melayani langsung terjun ke masyarakat kan tidak hanya Satpol PP. Iya. Berarti juga yang lain-lain banyak juga terjun ke masyarakat.
Nah, ada nggak instansi lain yang juga punya pengalaman seperti Satpol PP ini yang sampai terpapar begitu banyak? Gitu? Ya, kebetulan yang terjun langsung ke lapangan kan Satpol PP, Bapak. Jadi sesuai amanat dari ya. Kalau yang lainnya kan justru karena refocusing itu berhenti. Tidak ada lagi aktivitas yang ke lapangan langsung. Kalau kami kan yang namanya penegakan protokol kesehatan, itu kan kita langsung ketika ada masyarakat yang melanggar tidak pakai masker, itu kan langsung kita pegang ya, kita lakukan pendisiplinan. Nah, itu kan secara langsung kita berhadapan dengan masyarakat secara luas. Kalau yang instansi lain, misalnya Dinas Perhubungan ya, kemudian itu pun setelah adanya pandemi ini paling yang ada di terminal ya Pak. Kan sedangkan kami itu menertibkan di tempat-tempat publik termasuk terminal itu juga menjadi objeknya Satpol PP. Jadi yang paling banyak terlibat di saat ini adalah Satpol PP memang Bapak. Nah, artinya Polri tentunya. Ya, di instansi lain tidak ada yang mengalami seperti di Satpol PP ini ya, Bu? Kalau sebanyak yang di Satpol PP mungkin tidak ya Pak. Kalau instansi lain pasti karena klaster itu kan tidak hanya klaster kantor tapi rumah tangga, dia bisa juga terpapar karena di lingkungan atau rumah tangga. Tetapi yang instansi yang berkaitan langsung dan terjun dan waktu itu memang merupakan perintah ya, di mana kita harus melakukan penegakan protokol itu adalah Satpol PP, Bapak. Ya, jadi kalau Satpol PP ini terutama karena sudah mengalami sendiri. Jadi ketika memotivasi lebih meyakinkan gitu ya Bu kira-kira karena sudah tahu rasanya. Betul. Dan kita juga sharing dengan Satpol PP Kabupaten Kota, memang kita menjadi kayak lebih ini ya Pak, semangat kita lebih untuk membasmi, untuk menyadarkan masyarakat jangan sampai teman-teman yang belum terpapar tuh terpapar gitu loh. Yuk kita edukasinya karena kita juga banyak yang mengalami. Ternyata mereka memang harus ada contoh yang sudah terkena gitu. Nah itu memang metode yang masyarakat harus disadarkan lewat itu. Karena ketika kita ada di daerah-daerah, di desa-desa itu mereka merasa bahwa COVID itu nggak ada Bu, di tempat kami itu nggak ada gitu. Jadi kami aman-aman saja. Nah secara tidak sadar mereka kan juga kumpul dengan apalagi ini menghadapi libur panjang ya Pak ya. Bukan sebenarnya tidak panjang tetapi pasti masyarakat juga memanfaatkan momen itu. Yang sebelumnya kita libur yang Maulid itu kita juga diterjunkan Pak. Nah, dari situ kita sudah semakin ini membekali kita bahwa ayo kita lebih ini lagi lebih strength lagi untuk membentengi diri kita terhadap virus itu karena kita tidak tahu mereka yang tertangkap oleh kita artinya yang kedapatan mereka tidak disiplin itu yang kita bawa untuk kita berikan masker, kita berikan hukuman itu juga kemungkinan terjangkit kan kita tidak tahu ya Pak ya. Jadi benar-benar kita sadarkan bahwa kalian itu virus itu nggak kelihatan. Di desa itu kan memang menyadarkan mereka harus dengan contoh-contoh yang gampang ya Pak ya. Jadi tapi tidak mudah. Masyarakat itu lebih yakin bahwa di daerah kami itu nggak ada gitu loh Pak. Jadi benar-benar harus kita sadari. Dan sekarang ini dengan adanya kita sudah banyak yang terpapar satu sama lain benar-benar ini Pak, saling menyadari satu sama lain. Ya, Bu Retno, kalau melihat jumlah personil di Satpol PP provinsi itu kan tidak banyak ya, wilayahnya luas. Nah, sebenarnya di dalam action sehari-hari itu yang harus berperan Satpol PP Kabupaten Kota atau provinsi? Betul, Satpol PP Kabupaten Kota. Nah, kita kan punya program Bapak yang di mana kita melibatkan Satpol PP Kabupaten Kota. Kita terjun ke Kabupaten Kota bersama provinsi, Kabupaten Kota, dan TNI Polri. Kita ada yang namanya operasi gabungan itu, dan itu rutin kita lakukan. Di semua kegiatan ada seperti itu. Nah, sekarang di praktek ya di masyarakat itu yang sering jadi masalah itu kan ada apalagi orang Jawa gitu ya, tepos atau apa ya namanya. Jadi kalau sudah terjadi kerumunan misalnya orang mantu gitu ya, kan juga agak rikuh itu gimana Bu? Siapa yang saat ini kita tidak rikuh Bapak. Saat ini kita tidak, apalagi sudah ada surat edaran gubernur dan setiap minggu kita dipantau dan kita diperintahkan memang untuk
Sekarang 4M Bapak ya. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan ya, selalu menjaga jarak. Yang keempat adalah menghindari kerumun. Nah, dari menghindari kerumun ini karena itu sudah menjadi pola hidup ya, dan ini ada surat edaran gubernur dan di kabupaten kota juga ada, kita selalu bersama kabupaten kota dan TNI Polri diperintahkan untuk melakukan inventarisasi kaitannya dengan di daerah yang akan melakukan hajatan, kemudian kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian. Nah, itu sekarang kita ketat, Bapak. Tadi yang Bapak ngendiko riko sudah tidak. Artinya pernah ada yang dibubarkan gitu, Bu? Oh, banyak, Pak. Banyak. Yang dibubarkan banyak. Jadi, misalnya ada lomba mancing berkerumun, langsung kita bubarkan. Karena izinnya hanya disetujui 50, tetapi kenyataan tidak. Mantu pun demikian, Bapak. Satpol PP Kabupaten Kota sampai nungguin. Bahkan yang mengatur. 20 masuk di dalam, kalau enggak dihentikan. Itu sudah banyak terjadi dan sekarang ini tidak menjadi riko-riko karena memang sudah ada dasar hukumnya kita melakukan itu, Bapak. Tetapi kan di praktek kok masih ada standar yang berbeda, Bu ya. Jadi ada yang mantu itu tidak boleh makan di tempat, tapi harus dibawa pulang. Itu yang betul, Bapak. Tapi yang ada juga yang tetap di situ, makan di situ ada. Begini, Bapak, aturannya adalah cateringnya yang ngambilkan, bukan kita yang ngambil sendiri tidak. Kalau memang dia ada modelnya model prasmanan, petugasnya dari catering itu yang mengambilkan, itu yang betul. Ya. Nah, gitu. Jadi. Tetapi begini, Bu, saya kan udah wawancara dengan dokter, Pak, justru yang berbahaya itu waktu makan bersama, karena makan bersama itu mesti buka mulut semua. Nah, betul. Itu bersebelahan satu meja. Nah, itulah yang berbahaya. Gitu. Nah, ini jaga jaraknya, Bapak. Makanya Satpol PP itu di kabupaten kota kami ada grup kebetulan, grup Kasatpol itu semuanya. Ketika ada hajatan yang diizinkan 50, 20 ada di dalam. Setelah mereka diberi waktu sekitar mungkin maksimal 1 jam, keluar, baru boleh masuk lagi. Nah, ini mungkin ada yang lost. Bahkan di Kudus itu yang Bapak mungkin perso, yaitu pengusaha bus, itu juga yang semula mungkin rencana mengundang 5.000, akhirnya hanya sampai 200. Itu pun juga dengan protokol yang sangat ketat sekali, TNI, Polri, dan Satpol PP yang benar-benar mengawasi dari aktivitas hajatan tersebut, Bapak. Mungkin Bapak juga perso yang ada di Pekalongan, event-event yang rencananya akan digelar besar, semuanya sudah dihentikan. Dan bahkan saat ini kami dengan Kabupaten Kota TNI Polri sedang menginventarisir kaitannya dengan pembatasan kegiatan masyarakat dan jika memungkinkan pemberlakuan jam malam. Beberapa sudah punya aturan dari surat edaran bupati masing-masing, bahkan ada peraturan bupati masing-masing terkait dengan pembatasan maupun jika memungkinkan dilakukan pemberlakuan jam malam, sudah ada. Contoh di Kudus itu sampai sekarang masih dilakukan jam sekian sampai jam sekian, jalan protokol yang sudah ada disebutkan mungkin 7 ruas itu ditutup. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk membatasi. Gitu. Ya, sekarang kan memang perkembangannya kan semakin trennya sudah betul. Semakin banyak Jawa Tengah. Ya. Dan ini Bapak klaster rumah tangga justru yang besar. Ini PR berat kita, Bapak. Justru. Ya. Nah, kemudian juga Solo misalnya, kota Solo kan akan melakukan semacam lockdown lah ya, semacam. Betul. Tapi kok dibatalkan lagi, kenapa, Bu? Ya, ini kan menjadi bahan kajian 3 pilar TNI, Polri, dan Satpol. Manakala dari SE Wali Kota yang sebelumnya bahwa pembatasan kegiatan itu ternyata berdampak disiplin masyarakat sudah bagus, maka belum perlu untuk dilakukan penutupan atau lockdown seperti itu karena nanti dampaknya juga ke ekonomi luar biasa, nggih. Tapi kita lihat saat ini Solo ketertiban masyarakatnya sudah cukup bagus, Pak. Dibuktikan dengan pelanggar. Ini kami tiap hari itu memantau, Bapak. Bapak juga bisa mersani data pelanggar protokol kesehatan itu di Corona Jateng Prof itu juga ada, Pak. Jadi kinerja Satpol PP bersama TNI Polri atau Satpol PP secara mandiri itu bisa dilihat di Corona Jateng. Jadi itu bersinergi dengan
data corona yang ada di Dinas Kesehatan sudah bisa kita rilis di Corona Jateng itu. Ini luar biasa, sehingga dari data itu pelanggar semakin menurun, itu menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar. Salah satu ya Pak, salah satu indikator. Di Solo sendiri kami selalu pantau bahwa kedisiplinan masyarakat sudah semakin bagus terhadap penegakan protokol kesehatan ini, sehingga ini menjadi kajian. Kemarin kami baru melakukan evaluasi Bapak terkait dengan operasi gabungan kita penegakan protokol kesehatan ini di 3X Bakorwil. Memang kesadaran masyarakat di beberapa daerah itu memang masih rendah, tetapi di beberapa juga kota-kota yang kota ya Pak, kami tidak di kabupaten itu, kota-kota juga cukup bagus. Cilacap, Banyumas itu sudah menerapkan denda Bapak. Jadi mereka benar-benar disiplin sekali terkait dengan protokol kesehatan ini. Ya, jadi kembali ke Solo Bu, itu kan sudah diumumkan bahwa mulai tanggal 15 itu akan. Sebenarnya belum Bapak, belum diumumkan. Dari mana itu pengumuman itu? Ya, ini saya sudah komunikasi dengan Kasatpolnya. Itu adalah hasil dari rapat koordinasi, tetapi kok sudah banyak yang menerjemahkan seperti itu. Tapi secara resmi belum Bapak. Wacana baru dirapatkan untuk ke depan seperti apa. Karena provinsi pun juga ada surat edaran kaitannya dengan bila perlu di Natal dan Tahun Baru itu ada pembatasan kegiatan masyarakat dan juga jam malam. Itu bila perlu. Nah, itu menjadi kajian dari masing-masing daerah karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Saya koordinasi dengan Kasatpol di Purworejo. Bu, belum perlu Bu Purworejo karena Purworejo sepi-sepi aja. Temanggung misalnya. Coba kita malam minggu ke Temanggung, tidak begitu ramai di saat pandemi ini. Jadi sampai kemarin Natal kegiatan yang Maulid Nabi pun di Temanggung juga ada. Yang lebih ekstrim lagi, misalnya di beberapa daerah tidak diizinkan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu memang membutuhkan 3 pilar, Bapak. TNI, Polri, dan Satpol itu memang harus bersatu untuk satu pemahaman, satu pemikiran untuk kaitannya kita bareng-bareng. Sekarang pertanyaannya Bu, memang yang di Solo itu akhirnya belum diputuskan ya? Ya, karena baru rapat itu Bapak, tapi udah beredar viral seperti itu. Nah, maksud saya apakah ada kemungkinan itu dilaksanakan? Ya. Dalam minggu ini akan dirapatkan lagi lebih dalam, sehingga nanti manakala perlu, karena Solo memang menjadi pusat kuliner saat ini, ya, sehingga mungkin kalau jam malam saya kira mungkin Solo tidak memberlakukan, tetapi pembatasan PKM Bapak. PKM itu mungkin juga, tapi tidak se ekstrim yang diviralkan itu, ya, sampai menutup atau itu belum. Itu baru hasil rapat yang masih tertutup kok sudah beredar gitu loh. Terakhir Bu, yang kami ingin tanyakan itu, kemarin kan ada bagus Bupati Cilacap positif, tapi kemudian umumkan kepada publik. Sebelumnya Wali Kota Semarang, walaupun agak terlambat juga akhirnya diumumkan. Kalau dari segi tim penjenengan itu lebih bagus nggak kalau terutama tokoh-tokoh yang banyak bergaul ini kalau terkena itu diumumkan supaya yang lain bisa antisipasi gitu. Gimana Bu? Ya. Memang pada awalnya bahwa penderita yang terpapar itu adalah dirahasiakan. Tetapi dalam rangka untuk kita memberikan pembelajaran, edukasi kepada masyarakat, apabila yang bersangkutan sendiri itu tidak keberatan, tidak menjadi masalah Bapak. Karena kita merasa bahwa ini bukan hal yang buruk. Gitu. Jadi kita pun sudah menjaga, saya pun juga sudah menjaga, tetapi masih juga banyak media yang bisa menjadi terjangkitnya virus itu, gitu ya Pak. Ya, jadi apabila itu kembali kepada pribadi, Bapak. Ya betul. Nah, maksud saya pertanyaannya kan mungkin lebih bagus karena ini tokoh, jadi bergaulnya dengan orang banyak yang bisa terpapar kan jauh lebih banyak. Iya, betul. Itu kalau tidak diberitahu kan mereka juga nggak siap, apalagi yang OTG. Jadi enggak. Iya, banyak sekali yang OTG. Ya. Nah, saya sekarang terakhir mungkin mau bertanya dan kalau bisa juga dibantu. Sekarang kan sudah mulai ada klaster-klaster ya, ada klaster sekolah, ada kemarin satu sekolah itu. Nah, nanti bisa nggak kami diberi di mana itu tempat-tempat yang klasternya banyak supaya mungkin siapa tahu mau diwawancarai sehingga untuk mencegah klaster-klaster lain sejenis supaya tidak mengalami pengalaman seperti itu. Gimana Bu?
Kalau yang klaster itu sekolah, mungkin nanti ada di Dinas Pendidikan ya Pak, karena kewenangan klaster sekolah ada di Dinas Pendidikan Provinsi, itu untuk yang SMA. SMA, SMK itu ada di kewenangannya provinsi, sedangkan kalau yang klaster yang ada di kabupaten kewenangannya adalah dasar. Jadi nanti kalau misalnya nanti membutuhkan informasi, mungkin kami bisa lakukan, karena kebetulan kami tiap minggu itu ada rapat penanganan COVID, Bapak. Ya, jadi nanti itu semua OPD juga yang terkait dengan COVID diundang. Jadi data yang ada pada saya itu banyak sekali anggota DPRD yang terpapar di berbagai daerah. Bahkan kepala rumah sakit itu juga ada yang terpapar. Jadi kayak gini-gini ini kalau masyarakat tahu kemudian mereka tidak mau mengumumkan, kan, loh ini malah yang harus bertanggung jawab sendiri aja nggak memberitahu gitu. Nah inilah yang saya kira saya juga nggak memaksa, kalau nggak mau saya juga nggak memaksa. Saya hanya ingin kalau kita cuma mengeluh aja, ini tambah terus tiap hari kita umumkan tambah sekian, tapi nggak ada upaya untuk mengedukasi, itu kan susah. Nah, kemudian satu lagi yang belum terjawab itu, jadi kalau masyarakat pengen secara sadar membuktikan dia terpapar atau tidak, itu kan swab yang paling aman sekarang ya. Tapi yang jadi masalah itu kan harus bayar gitu loh. Ini yang saya kira satu soal. Saya nggak tahu penjenengan bisa jawab apa enggak, tapi ini satu soal yang harus dijawab. Ya, begini Bapak, kalau kami rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan bahwa sebenarnya swab itu kan setiap daerah juga ditarget. Jadi apabila kalau di Semarang gratis loh Bapak swabnya. Ya, melalui puskesmas masing-masing. Apalagi masyarakat yang pada saat kita melakukan operasi itu bersama Dinas Kesehatan di Kota Semarang. Masyarakat Kota Semarang itu ketika di swab di Dinas Kesehatan itu gratis loh Pak. Jadi asal itu sesuai dengan target yang ada di Dinas Kesehatan Kota Semarang ya. Jadi setiap daerah sekarang kan ditarget Bapak untuk melakukan PCR itu. Ya. Betul. Kalau kita memang mau datang ke klinik swasta ya memang bayar ya Pak ya. Tetapi ketika kita ada program yang di daerah ini, koordinasilah dengan Dinas Kesehatan setempat sehingga akan mendapat informasi yang lebih valid gitu ya. Baik, terima kasih Bu Retno Fajar Astuti, SOS MM. Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Tengah. Jadi mudah-mudahan informasinya tadi memberi motivasi, memberi edukasi, dan informasi-informasi soal swab juga memberi pencerahan kepada masyarakat. Kadang-kadang mereka ini takut di swab itu takut kalau positif dan takut juga untuk membayar. Nah itulah yang harus dijawab. Begitu Bu, masih ada yang ingin disampaikan, monggo. Sampun Bapak. Sampun nggih. Matur nuwun sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.